Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Akbar Bahtiar. Saya di sini selaku peserta dari tes technical test Agate Academy yang mendaftar sebagai mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini saya diberikan sebuah desain game atau implementasi yang meminta saya untuk mengembangkan implementasi tersebut menjadi sebuah aplikasi game. Di sini saya diberikan 8 scene dari eh, di sini saya diberikan sebentar itu 2 3 4 5 6 7 8 ya 8 scene di sini dari A hingga H yang nantinya akan diminta untuk diterapkan ke dalam game yang saya buat. Jadi di sini saya mengambil tema leukosit atau sel darah putih yang dimana dalam penerapan scene-nya di sini saya ingin menggunakan bola sebagai bentuk sel darah putih yang dimana nantinya bola ini akan bergerak di sekeliling saluran saluran darah di mana tembok-tembok ini nantinya akan saya ubah menjadi seperti lapisan kulit yang juga untuk kotak-kotak yang akan di-spawn ini akan saya ubah menjadi sebuah virus yang nantinya untuk gameplaynya leukosit atau sel darah putih ini akan menghancurkan tiap-tiap virus yang ada guna untuk mempertahankan tubuh manusia, kurang lebih seperti itu. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini di main menunya dan mungkin kita akan langsung run saja dari aplikasinya. Di sini saya sudah mengekspor menjadi sebuah aplikasi exe yang dapat di-run di platform Windows dan mungkin kita bisa langsung run saja. Nah, di sini pada awal tampilan tadi kita bisa lihat bahwa tampilannya itu antara yang di Unity dan yang di sini itu berbeda. Jujur saja saya masih mengalami kesulitan atau kebingungan dalam mengatur UI menggunakan kanvas seperti peletakannya yang dimana kadang ketika kita mengaturnya pada Unity Engine dan ketika kita ngeran gamenya itu tampilannya akan berbeda entah posisinya ataupun ukurannya. Jadi di sini kita bisa memilih scene, ada scene A, scene B, hingga A, B, C, D, E, F, G, H, dan saya menambahkan satu scene tambahan yaitu Advance yang saya berikan beberapa fitur-fitur tambahan di dalamnya. Jadi kita bisa mulai dari, scene A. Untuk scene A ini hanya ada bola dan juga ini backgroundnya saya menggunakan seperti saluran darah. Ini karena seperti yang saya sebutkan tadi, saya masih kebingungan dalam mengatur peletakan tombol-tombol. Jadi di sini tombolnya agak keluar dari tempat agak tidak dari tempat yang seharusnya. Dan di sini kita bisa melakukan eksplorasi untuk skip ini dari scene A ke scene B ke scene C menggunakan tombol-tombol yang ada. Jadi untuk scene A jadi hanya bola di tengah tampilan, lalu diberikan pada scene B bola akan bergerak ke pojok kanan atas. Lalu ketika pada scene C kita tambahkan dinding-dinding di sini dan ketika bola bertabrakan dengan dinding bola akan memantul. Dan berikutnya pada scene A, B, C, scene D itu juga sama, tapi bola ini bisa kita kendalikan menggunakan ASWD atau atas bawah kiri kanan pada keyboard. Untuk scene berikutnya kurang lebih sama, namun terdapat perbedaan di mana kita bisa memindahkan gerak-gerak bola menggunakan kursor dengan mengkliknya seperti ini. Jadi bola akan mengikuti arah klik dari kursor. Untuk scene berikutnya, ini langsung akan di-spawn kotak-kotak seperti tadi, tapi ini saya mengubah bentuk kotaknya menjadi virus, yang dimana ada virus hijau dan virus kuning. Bedanya apa? Jadi saya mengatur agar spawn rate dari virus kuning itu lebih kecil. Jadi 4:9, 4 untuk kuning, 9 untuk yang hijau. Gunanya biar apa? Mungkin kita nanti akan jelaskan di akhir scene saja. Jadi untuk scene berikutnya di sini terdapat poin yang dimana poin akan bertambah ketika kita menghancurkan virus-virus yang ada di sini. Perbedaan virus hijau dan kuning, di mana virus kuning ini memiliki 2 poin ketika dihancurkan, sedangkan virus hijau memiliki 1 poin. Dan di sini saya memberikan mekanisme agar bola memantul ketika bola bertabrakan dengan virus. Di sini biar mekanismenya menjadi lebih unik aja gitu. Sebenarnya juga bisa nggak mantul, jadi tinggal pada komponen fisik material 2D yang saya gunakan itu tinggal dihapus saja dari virusnya biar nanti bolanya nggak memantul. Untuk next kita akan beralih ke scene berikutnya yang dimana
kurang lebih sama pada scene sebelumnya, namun di sini terdapat waktu respawn, di mana setelah 3 detik kita menghancurkan virus, virus tersebut akan terspawn lagi selama 3 detik, namun dengan probabilitas yang acak. Jadi misal kita menghancurkan virus emas, dan ketika nanti setelah 3 detik, virus yang muncul itu belum tentu emas lagi. Jadi kembali diacak. Ini sekian mungkin untuk scene A sampai H, kita bisa langsung berpindah pada scene advance-nya. Di sini pada scene advance, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberikan tambahan. Jadi di sini saya memberikan beberapa buff-buff yang akan muncul setiap 10 detik. Dan saya menetapkan playtime selama 60 detik, yang dimana nanti gameplaynya kita itu akan diminta untuk mencari skor sebanyak mungkin dalam waktu 60 detik. Jadi nanti ada buff berupa tengkorak yang akan memberikan, ini di buff sih, jadi poinnya akan dikurangi 5, jam pasir yang akan menambah playtime selama 10 detik, nanti ada gambar orang, semacam orang berdiri gitu, jadi nanti ukuran dari sel darah putih kita itu akan meningkat sebanyak 3 kali lipat, jadi semakin besar gitu. Dan ini untuk durasinya, oh sorry, ini 7 detik, jadi untuk durasinya saya sama ratakan 7 detik semua. Apel itu akan meningkatkan perolehan poin, jadi misal yang awalnya virus hijau dapat 1 poin, jadi dapat 2 poin. Patah hati, jadi nanti itu kecepatan dari sel darah putihnya itu akan dibagi 2, jadi menjadi lebih lambat setengahnya, jadi lambat 2 kali lipat. Lalu ada mahkota yang dimana kebalikan dari patah hati, kecepatan gerak dari sel darah putih ini akan meningkat sebanyak 2 kali lipat. Dan juga saya memberikan mekanisme tambahan, jika mungkin saya langsung sambil mainkan saja, ini untuk gameplay biasanya seperti tadi, dan tiap 10 detik nantinya akan muncul buff. Kita hitung aja 52, 5, 1. Nah, akan muncul buff ini yang dimana kita akan menjadi lebih besar. Nah, dan buff ini saya atur sebanyak selama 7 detik saja, jadi setelah 7 detik saya mengambil buff, buffnya akan hilang. Dan juga ada mekanisme setelah 3 detik setelah buffnya muncul, jika kita tidak mengambil buffnya, maka buffnya akan hilang, untuk mengatasi biar tidak ada penumpukan buff di sini, jadi kita langsung ambil buff sebanyak-banyaknya gitu, jadi biar lebih balance aja. Dan nanti kita akan mencari skor sebanyak mungkin dengan buff yang ada dan juga waktu yang disediakan. Dan nantinya jika sudah waktunya habis, mungkin kita tunggu sampai waktunya habis. 10, belum, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini akan game over dan kita bisa melihat tadi skornya 84 untuk skor kita. Nah, di sini juga ada tombol start yang bisa kita mulai seperti tadi. Dan untuk kembali ke homepage, kita bisa tekan tombol silang di sini yang harusnya ada di pojok tadi. Kurang lebih untuk hasil dari yang saya hasil dari game yang telah saya rancang seperti ini saja. Terima kasih karena telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.